Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Lili. Saya dari kelas 8A. Oke, salam kenal ya, Dek. Apa Dek sudah tahu Ya, siapa Bu. Ibu? Iya, Bu, Ibu Cici. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini? Saya akhir-akhir ini kurang baik, Bu. Oke, ada apa? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Tentu ada, Bu. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami. Oke, Dan saya ingin meminta solusi terbaik dari Ibu. oke, baik. Sebelumnya, apakah Ade pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu jelaskan dulu ya. Baik, Bu. Baik, jadi konseling itu adalah proses pemberian bimbingan kepada siswa guna membantu siswa dalam proses pemahaman sebagai pencegahan terjadinya masalah atau sebagai proses pemberian bantuan untuk membantu siswa atau konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Sampai di situ ada yang, apakah bisa dipahami, Dek? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan peran Ibu sebagai konselor dan peran Ade sebagai konseli. Jadi, peran Ibu sebagai konselor yaitu membantu konseli atau membantu Ade untuk menemukan solusi sebagai tempat untuk curhat bagi konseli dan membantu konseli untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Selanjutnya yaitu untuk peran Ade atau peran konseli dalam konseling, yaitu diharapkan dapat berperan aktif dalam proses konseling, bersifat terbuka dan tidak menutup-nutupi masalah yang sedang dialami, agar dalam konseling solusi untuk permasalahan dapat segera didapatkan. Bagaimana, Dek? Apakah bisa dipahami? Baik, bisa, Bu. Oke, selanjutnya untuk proses konseling kita kali ini tentunya akan menggunakan asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Jika suara Ibu misalnya kurang jelas atau saat Ibu menjelaskan terlalu cepat, bisa beritahu ke Ibu ya, Dek. Jadi bisa diceritakan nih apa masalah yang sedang Ade alami saat ini. Maaf, Bu, bisa diulang, suaranya kurang jelas, Bu. Oke, jadi dalam konseling kita kali ini tentunya akan menggunakan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Waktunya itu 30 menit dari sekarang. Jika misalnya suara Ibu ini kurang jelas atau ada kendala jaringan, bisa diberitahukan ke Ibu ya. Jadi Baik, sekarang Bu. kita menuju sesi konseling. Apa yang sedang Ade rasakan atau apa yang sedang mengganggu saat ini? Gini, Bu, akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan dalam belajar. Terus saya selalu merasa lelah, terus Bu, kurang bersemangat gitu, nah, Bu. Terus saya tuh bingung mengatasinya itu seperti apa. Terus saya juga kadang emosinya bisa cepat meluap-luap gitu, nah, Bu. Ya, itu saja. Ya, Bu. Oke, jadi sebelumnya Ibu sangat-sangat mengerti bagaimana dan apa yang kamu rasakan saat ini karena Ibu juga pernah jadi siswa ya, seperti Ade. Jadi kalau Ibu boleh tahu, tadi kan disebutkan bahwa ada kesulitan belajar. Jadi apakah Ibu boleh tahu kesulitan belajarnya itu seperti apa? Ya, Bu, jadi saya tuh kalau mengerjakan tugas itu saya tuh sulit memahami gitu loh, Bu. Pada saat guru menjelaskan di kelas saya itu di pertemuan, kan kebetulan belajarnya ini daring, Bu. Iya. Jadi saya itu kesulitan gitu lah, Bu. Sulit fokus ya? Saya kadang suka bingung. Terus saya pada saat saya mau bertanya, saya itu juga kadang merasa kayak ada rasa malu gitu lah, Bu, sama teman-teman saya untuk mau bertanya. Ya seperti itulah, Bu. Oke. Biasanya tuh kurang memahami materi atau malu kenapa untuk bertanya?
Iya Bu, karena saya tuh kurang memahami materi itu. Terus kalau ada tugas juga, kan sekarang susah gitu lah Bu ketemu sama teman-teman. Iya. Jadi Iya. saya tuh kayak usahanya tuh ngerjakan sendiri. Ya, seperti itulah Bu, jadi saya tuh mau bertanya agak susah juga. Kalau tidak bertemu orang itu kayak secara langsung gitu lah Bu. Kalau di lewat HP itu kan agak susah Bu bertanyanya. Iya, jadi pada saat proses pembelajaran adik kurang fokus ya dalam belajar atau dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru-guru mata pelajaran lain. Iya Bu, saya tuh kurang bisa fokus gitu lah Bu, karena pada saat kan sekarang daring Bu pelajarannya. Jadi saya tuh kayak begitu ada kayak notif dari HP notifikasi dari HP. Iya Bu, kalau ada notif tuh saya tuh langsung buka gitu lah Bu, sehingga pada saat guru menjelaskan tuh saya tuh kayak ketinggalan gitu lah Bu. Oke. Jadi selanjutnya bagaimana? Apa yang biasanya kamu lakukan biar kembali fokus gitu sama pelajarannya? Nah itu saya masih bingung juga Bu, karena saya tuh kayak sudah mau fokus tapi ada beberapa sesi saya tuh ketinggalan gitu lah Bu, sehingga saya tuh susah memahami materi selanjutnya itu seperti apa. Jadi Bu, saya mau minta solusi dari Ibu supaya saya tuh bisa lebih fokus, lebih semangat belajar. Itu solusinya tuh seperti apa ya Bu kira-kira? Oke. Kalau menurut Ibu, solusinya atau sarannya sebaiknya HP-nya di-mute dulu atau disimpan lebih jauh dari meja belajar. Misalnya, kalau biasanya HP-nya disimpan di meja belajar, di dekat laptop, kali ini coba simpannya agak lebih jauh dari jangkauan, agar saat ada notifikasi yang masuk, kita tuh butuh effort gitu untuk ngambil HP-nya. Kalau saran dari Ibu seperti itu. Ya Bu. Oke. Selanjutnya ada lagi nak yang mau disampaikan? Ya itu Bu, seperti yang saya bilang tadi, saya itu sulit memahami ketika guru saya. Kadang kan Bu ada guru yang kayak menjelaskan itu terlalu cepat, sehingga saya tuh menangkapnya tuh susah gitu lah Bu. Menangkap pelajaran itu saya agak lambat. Itu mungkin diakibatkan karena saya tadi tidak fokus kali Bu. Iya, jadi selama ini tuh kan kurang fokus ya. Jadi misalnya kadang kalau gurunya kurang semangat juga saya Bu dalam belajar. Saya tuh kayak motivasi saya untuk belajar itu kurang gitu Bu. Iya, jadi saya mau tanya dulu, misalnya kalau nggak fokus atau kayak misalnya nih gurunya kecepatan nih ngejelasinnya, pernah kasih tahu ke gurunya nggak kalau misalnya Bu ini ngejelasinnya tuh terlalu cepat Bu, bisa diulangi lagi nggak kayak gitu? Apa pernah atau didiamkan saja? Saya diam aja Bu, karena itu tadi Bu, saya itu malu Bu untuk ngasih tahu guru saya. Oke. Jadi kalau selanjutnya Ibu mau tanya, kan tadi kamu bilang tidak bersemangat dan sering marah-marah ya. Biasanya apa yang biasanya buat kamu tuh marah-marah dan tidak bersemangat? Saya tuh ini juga saya Bu, yang membuat saya marah itu kayak hal dasarnya itu apa, saya juga bingung Bu. Iya, oke. Misalnya nih, kalau Ibu tanya ya, misalnya kalau tugasnya belum selesai itu marah-marah juga nggak? Kalau misalnya nih malam ini deadline-nya tapi belum dikerjakan, sedangkan kamu tidak paham, jadi gimana? Iya Bu, nah iya gitu Bu, jadi misalnya besok sudah harus dikumpul tugasnya, tapi saya itu belum paham, itu membuat saya jengkel Bu kadang sama diri saya. Oke, jadinya ujung-ujungnya jadi marah gitu ya? Iya Bu, terus itu tuh merembet juga Bu ke orang-orang di sekitar saya. Oke. Jadi ketika saya marah itu kayaknya saya tuh mau marahin semua orang yang ada di sekeliling saya gitu Bu. Oke, jadi biasanya nih kalau kamu marah-marah atau lagi nggak mood gitu, biasanya ngelakuin apa buat naikin mood atau lebih bersemangat lagi atau nggak marah-marah lagi? Biasanya ngelakuin apa? Biasanya saya bikin teh Bu. Oke, bikin teh, nyemil gitu ya?
Oke. Ya Bu, karena lagi puasa kan Bu, jadi ya saya usahalah Bu kurangi hal-hal yang membuat saya marah. Oke. Jadi tadi kan kalau ibu mau nanya nih, boleh nggak kalau ibu kasih saran atau solusinya buat kamu? Kalau Ya, nggak boleh, keberatan, ya boleh ya. Iya Bu. Jadi kalau saran dari ibu itu, kamu tuh perlu mengenali dulu ya sumber-sumber marahnya tuh atau kurang bersemangatnya tuh dari mana, apa yang sedang kamu rasa. Jadi ibu harap tuh kamu bisa mengenali kemarahan kamu dulu, apa sih yang buat kamu marah, dilihat lagi kayak gimana, apa penyebabnya gitu. Jadi kalau marah nih kan pasti ada penyebabnya ya, nggak mungkin tiba-tiba marah nggak jelas. Itu tuh adalah hal yang ketidakmungkinan mungkin ya. Terus kan mungkin marah tuh bukan cuma dari satu sumber, ada sumber-sumber lain. Misalnya kita nih marah lagi ngerjain tugas dan misalnya sekitar kita tuh nggak paham, nggak ngertiin kita, jadi itu kan bisa buat kita lebih marah lagi. Jadi kalau saran dari ibu, kenali dulu, diredam dulu, kayak dikenali ini nih marah kenapa, kayak gitu kan. Apa sih penyebabnya marah, terus dikenali, pelan-pelan berproses meredakan amarah itu, gitu. Iya Bu. Jadi Bu, ketika saya marah saya tuh harus tahu dulu ya Bu apa yang membuat saya marah. Iya. Apa yang membuat saya tuh jengkel. Jadi Benar mungkin sekali. supaya itu tidak merembet ke orang-orang yang ada di sekeliling saya ya Bu. Iya, benar sekali. Tapi jadi perlu diperhatikan juga nih kalau marah itu kan bukan melulu tentang kesalahan ya. Marah itu tidak apa-apa. Misalnya jika masih dalam tahap yang wajar dan tidak berlebihan. Jadi nggak apa-apa kalau mau marah-marah ya silahkan marah. Tapi dalam tahap yang masih wajar, tidak berlebihan dan tidak menyakiti misalnya orang-orang di sekitar. Jadi semua orang tuh kan juga pernah marah ya, dan semua orang pasti tahu gimana apa penyebabnya dia marah. Jadi dilihat lagi marahnya karena apa gitu. Ya Bu, mungkin saya akan coba ini menerapkan solusi dari Ibu untuk mengenali hal-hal yang membuat saya marah. Kemudian saya sangat-sangat terbantu Bu menceritakan masalah saya sama Ibu. Semoga dengan saya menceritakan ke Ibu, saya bisa lebih mengendalikan diri saya. Iya, Ibu harap begitu ya. Jadi ya Bu. Untuk misalnya nih kamu butuh bantuan lagi, bisa kita atur lagi waktunya kapan untuk ngobrol, untuk atau sekedar bercerita aja nih kayak ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Nanti bisa kita atur ya jadwalnya. Jadi saya boleh lagi Bu ya menceritakan apa yang saya alami lagi selanjutnya sama Ibu untuk mendapatkan solusi-solusi yang terbaik lah Bu untuk saya. Iya, tentu saja boleh. Saya selalu terbuka, selalu welcome untuk adik-adik yang mau curhat atau minta solusi dari saya sebagai guru BK di sekolah. Baik Bu. Oke, jadi ada lagi nggak yang mau diceritain? Bentar. Hari mungkin ya Bu. Jadi apakah ada lagi yang bisa Ibu bantu? Mungkin saya rasa itu dulu Bu yang saya mau ceritakan sama Ibu. Iya. Mungkin itu ya. Oke, baik. Karena tidak ada lagi yang ingin diceritakan, sesi konseling kali ini kita akhiri ya, Dek. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ade karena sudah mau datang kepada saya untuk bercerita dan meminta solusi kepada saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu karena telah membantu saya memberikan solusi-solusi untuk saya. Oke, jadi kesimpulannya dari konseling kita kali ini bahwa Ade itu mengalami permasalahan kayak pada emosi kayak gitu kan, sama kurang fokus, sama pembelajarannya dan kurang bersemangat. Jadi kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi, dikenali dulu apa marahnya, apa yang menyebabkan tidak bersemangatnya gitu. Oke, jadi sesi konseling ini Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak.